Apakah aku boleh lanjutkan lagi cerita tentang binatang unta betina yang dari Allah itu? Aku akan cepat mengingatkanmu akan kejadiannya. Onta betina Allah datang dari dalam pegunungan sebagai bukti kenabian yang diminta warga Samud kepada Nabi Soleh alaihissalam. Tapi yang terjahat dari perkumpulan suku Samud, mereka marah dengan kedatangan onta betina di antara mereka. Soleh mengatakan bahwa kita akan minum air yang sama dengan unta betina tersebut setelah dia melahirkan nanti. Unta betina akan melahirkan 5 tahun setelah pertama kali dia melahirkan. Jadi, kita akan tetap seperti ini selama 5 tahun ke depan. Tidak, itu terlalu lama. Tanah kita yang dikenal sebagai tanah Samud oleh suku di sini, tapi sekarang disebut dengan tanah suku unta betina. Setidaknya, kita harus menunggu unta betina ini selama 5 tahun sebelum dia memberikan kita minuman susu. Apa kau sedang sakit? Tidak, aku sedang menantikan kelahiran anakku. Kau baru saja lahir 3 hari yang lalu. Bagaimana mungkin kau bisa menjadi seorang ibu? Aku tidak termasuk dalam hitungan manusia atau bahkan hitungan alami hewan. Seperti yang kubilang tadi, semua datang atas perintah dari Allah saja. Apa kau merasa lelah? Tidak, aku hanya merasakan hal yang baru. Aku merasa sepertinya diriku terhubung dengan pencipta yang berada dalam diriku. Aku memikirkan tentang itu dan aku takut. Aku akan mencintainya sebelum aku melihatnya. Kenapa kau menangis seperti itu, sayang? Hidup adalah berkah yang indah dari Sang Maha Pencipta yang harus kita syukuri. Kita harus merasa senang dengan itu. Berterima kasihlah padanya, dan jangan lupa untuk memujinya. Lihatlah kerumunan orang di bawah pegunungan ini. Mereka tidak sabar menantikan kedatanganmu. Kau adalah mukjizat yang kedua yang hadir ke dunia. Dengan kelahiran anak dari onta betina yang diberikan Allah ini, tidak pernah diketahui apa lagi yang akan terjadi padanya. Janganlah bermain saat kau sedang makan. Pintar. Kau memang unta yang baik dan patuh sekali, unta kecil. Unta kecil itu adalah namamu. Dan sekarang, apa yang kau inginkan, unta kecil? Biarkan saja, mungkin dia merasa lapar. Maafkan aku, unta betina yang diberkahi. Anak nakal ini membodohiku dan dia datang ke sini. Lupakan saja, biarkan dia mendekat, tidak apa-apa. Tapi hari ini adalah waktunya untuk menyusui bayimu. Anak kecil ini sudah minum susu segar darimu kemarin hingga dia merasa puas. Biarkan saja, mungkin dia merasa lapar. Datanglah ke sini. Setiap kali gadis kecil ini merasa lapar. Betapa baiknya unta betina pemberian Allah ini. Kau lebih memilih anak kami dibandingkan anakmu. Semoga Allah selalu melindungimu dan semua rumah di Samud mendoakanmu. Kami hidup penuh kesulitan sebelum kedatanganmu. Walaupun yang kau lihat sekarang ini adalah istana besar dan rumah yang berdiri di atas pegunungan. Orang miskin tidak pernah mendapatkan makanan setiap hari. Oh, gadis kecil ini sudah tertidur. Alhamdulillah. Semoga Allah memberkatimu. Maafkan sudah mengganggumu dengan semua ceritaku. Setiap kali gadis kecil itu merasa lapar, kau boleh datang ke sini. Dan sekarang giliranmu, sayang. Makanlah. Kita akan terus berjalan menyusuri sungai dan minum bersama para budak dan hewan liar.
Aku yakin air ini tidak akan cukup untuk semua orang. Itu akan terjadi keributan di tepian sungai nantinya. Aku harap begitu. Aku tak berhasil menjual satu botol pun minuman keras kemarin. Semua orang minum susu dari unta betina dan menghilangkan rasa haus mereka. Dan tak satu pun yang membeli minumanku. Saat kita menemukan kerumunan orang di depan sungai, kita harus bicara kepada Soleh dengan keras dan tegas tentang masalah ini. Ada apa rakyatku semua? Mereka semua minum dan menghilangkan rasa haus mereka karena berkah dari Allah. Bagaimana bisa? Apa tidak terjadi keributan saat masa berkumpul? Tuan, Nabi kita Soleh sudah mengatur semuanya. Mereka yang sudah minum harus pergi meninggalkan kami yang mengantri untuk minum dari sungai ini. Sungai ini berada di hadapanmu. Silakan saja. Aku merasa heran bagaimana Soleh bisa mengatur suku Samud. Dan bagaimana dia bisa memimpin mereka untuk mematuhinya tanpa menggunakan kekerasan. Aku harus minum yang banyak untuk menghasilkan susu yang cukup bagi semua warga Samud, baik muda maupun yang tua. Mereka harus bisa merasakan kebaikan dariku. Allah memerintahkan kepada nabinya bahwa unta betina ini boleh minum setiap hari dan menyediakan susu untuk semua orang. Dan di hari selanjutnya orang akan minum dari dalam sungai, sementara unta betina memberikan susu kepada anaknya. Barang terbaik dengan harga termurah. Beli 2 barang mendapatkan 3 sebagai hadiahnya. Cepatlah, patung dari Allah yang suci. Belilah barang ini, Tuan. Ini akan mencegahmu melakukan dosa-dosa dan tindakan jahat. Oh ya Tuhan, aku ingatkan padamu, supaya kau terhindar dari perbuatan dosa dan juga perbuatan jahat, belilah boneka ini. Apa kau menjual boneka di depan tempat berdoa dari Nabi Soleh alaihi salam? Apa kau sudah gila? Sepertinya memang begitu, karena sejak tadi pagi aku menjual tidak ada satupun yang laku. Tuan, tidak ada yang mau membelinya, Tuan. Kau coba saja lagi. Kalau bisa, paksa saja mereka. Tuan, tapi aku lapar. Aku sudah lama tidak dapatkan upah darimu. Bagaimana, Tuan? Baiklah. Ambillah barang ini sebagai upahmu. Apa yang harus kulakukan dengan boneka ini? Boneka ini tidak bisa bergerak, apalagi membantu. Keadaan semakin gawat saja, tuan-tuan. Jadi maafkan aku. Maksudku, siapa yang menjadi terhormat di daerah Samud? Apa kau mengundang kami hanya untuk direndahkan? Bukan begitu, tapi untuk mengembalikan harga diri kalian dan kemenangan kepada kalian semua. Apa semua ini mungkin? Keyakinan dari Soleh sudah menyebar di daratan ini dan menghancurkan perdagangan kita. Ya, kau benar sekali. Orang-orang sudah tidak lagi tertarik membeli rumah mewah. Dan Soleh mengajari mereka untuk hidup hemat dan menunggu kehidupan di akhirat. Sama halnya dengan boneka. Tidak satupun orang membelinya. Orang bahkan berani merendahkan boneka tersebut, iya kan? Bahkan penjualan bisa ular dan kalajengking juga berkurang. Semua orang hidup dengan damai dan tak satupun orang menggunakan racun lagi atau menggunakan madu lagi. Unta betina ini adalah sumber masalahnya. Sejak kehadirannya di sini, dia sudah memberikan sesuatu untuk menghancurkan kita. Kami berharap dia kembali menjadi batu dan kembali ke dalam gunung sebagai tempat asalnya. Atau mati dan kita bisa menyingkirkan dia. Aku benar-benar merasa bingung. Aku rasa aku punya jalan keluarnya sekarang. Kita harus membunuh unta betina itu. Membunuh unta tersebut sama saja dengan menantang Nabi Soleh. Dan ini adalah bahaya yang sangat besar. Aku setuju dengan membunuh unta tersebut. Tapi siapakah orangnya yang berani membunuh unta itu? Aku ada kawan di sana. Siapa? Kita punya kawan. Kalau dia minum minuman keras, dia akan hilang akal dan menjadi seperti orang gila. Mungkin kalau dia minum minuman keras, dia akan membunuh unta betina dan semua masalah menjadi selesai. Bagus sekali. Itu bagus sekali. Mari kita berikan dia minuman keras agar dia menjadi hilang akal. Kemudian kita berikan dia pedang yang tajam dan biarkan dia menyelesaikan tugasnya dengan baik. Ada apa denganmu? Bangunlah cepat, ayolah aku mohon. Aku tidak bisa bangun. Aku sedang menyusui anakku ini.
kau berada dalam bahaya besar. Aku akan berada dalam bahaya yang besar kalau aku tidak menjalankan tugas kepada anakku ini. Dengarkan baik-baik, mereka ingin membunuhmu, unta betina. Siapa mereka? 9 kelompok penjahat yang menguasai daratan ini. Pimpinan mereka sudah meminum minuman keras dan memegang pedang tajam di tangannya. Dia akan datang untukmu. Allah akan melakukan kehendaknya. Apa kau tidak mau melarikan diri? Bagaimana bisa aku melarikan diri dari takdir? Bagaimana kau bisa duduk tenang di sini, ha? Aku akan membunuhmu. Kenapa kau tetap tersenyum? Aku tidak mengerti kenapa kau ingin membunuhku. Kau sudah menghancurkan hidup kami. Kalian tidak benar. Hidup kalian sudah tidak benar. Maka Soleh Nabi Allah datang untuk meluruskannya. Aku adalah salah satu bukti dari kenabiannya. Kelahiranku adalah suatu bukti. Dan anak yang kulahirkan adalah pertanda yang lainnya. Begitupun dengan makanan yang kuberikan pada kalian. Adalah pertanda setiap harinya. Aku memberikan susuku untuk diminum. Meskipun aku tidak mengenalmu, aku dan anakku ini memberikan makanan pada kalian. Karena rasa haus dan lapar yang sedang kalian rasakan itu. Kata-katamu tidak ada gunanya karena aku tetap akan membunuhmu. Kalau kau membunuhku, itu sama halnya dengan membantai orang yang tidak bersalah di atas muka bumi ini. Diam kau. Aku minta kau diam. Ibu kenapa? Kau jangan takut, anakku sayang. Berikan senyuman untukku. Aku akan pergi dari dunia ini dan pergi ke tempat yang sangat indah. Dunia yang bebas dari kejahatan dan ketidakadilan. Dunia yang semuanya berisi kebaikan. Seperti Nabi Allah yang terhormat. Apa kau tidak senang melihat kebaikan untuk ibumu ini? Kau jangan takut sayang, jangan menangis. Dan tersenyumlah untuk ibumu sayang, tersenyumlah. Aku tidak ingin melihat kau sedih seperti itu. Jangan menangis, nak. Aku tidak percaya dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Soleh. Dia berkata pada kami, nikmati saja rumahmu selama 3 hari ini. Itu adalah janji yang tidak akan pernah salah. Apa maksud dari perkataan itu? Mungkin maksudnya dia butuh waktu 3 hari untuk mempersiapkan tentaranya untuk melawan kita. Kalau dia memang ingin melawan kita, dia akan segera melakukannya. Mengambil keuntungan dari kemarahan semua orang tentang pengorbanan dari unta betina tersebut. Dalam waktu 3 hari, orang akan melupakan semua tentang kematian unta betina itu. Dan kita akan kembali mendapatkan kekuasaan dan kendali. Kita akan berkuasa lagi. Aku dengar Soleh akan pergi dan meninggalkan tempat ini. Ini adalah pengakuan kekalahan. Benar, kekalahan Soleh. Dan dia tidak tahu harus mengatakan apa lagi. Mari kita rayakan kemenangan dan keberhasilan kita membunuh unta betina. Dan juga Soleh. Dan mari kita panggang unta betina yang sudah kita potong itu. Haha! Kita sudah berjalan selama 3 hari. Pastinya kami semua merasa lelah. Perintah dari Nabi Soleh adalah untuk terus berjalan secepat mungkin, Nak. Ya Tuhan, suara teriakan apa itu? Itu terjadi di daratan Samud. Kita mendengarnya, walau kita berada dalam jarak 3 hari jauhnya. Lalu bagaimana dengan suku Samud yang ada sekarang ini? Apa mereka akan mendapat hukuman? Benar, mereka berubah menjadi batuan runtuh dan tumpukan beton rumah. Dan mereka berubah menjadi seperti batang sedotan di tanah dari kandang hewan. Dan walau mereka punya kekuatan, kekuasaan dan juga uang, mereka menjadi seperti sedotan kecil yang terbawa oleh angin kemanapun dia berhembus.
Nah, sekarang kurasa kakimu sudah sembuh dan sudah kembali normal. Berdoalah pada Allah untuk keselamatanmu, unta kecil. Bersabarlah dan bersikaplah seperti unta betina itu dan unta yang sebenar-benarnya. Lanjutkan perjalananmu dan jalankan tugasmu dengan kepuasan dan kesenangan.